Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you always be great and so wonderful. Amin. Alhamdulillah, welcome back with me, Miss Ati. And today I will explain about our first lesson for the first semester, chapter 1 for 5th grade. Are you ready? Okay, now Miss Ati will tell you about telling time. Hari ini kita akan membahas tentang materi jam dan waktu dalam bahasa Inggris. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak pernah lepas dari yang namanya waktu. Adanya siang malam, kemudian jam berapa kita berangkat sekolah, jam berapa kita belajar, dan lain sebagainya. Kita tentu harus bisa membaca jam tersebut, supaya kita tahu pukul berapa sekarang. Oke, baik anak-anak. Kita mulai pelajaran, dan silakan buka buku paket kalian halaman 5. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai belajar sekarang. Telling time. Nah, di buku paket kalian di halaman 5, kita bisa menemukan beberapa istilah yang sering muncul dalam telling time. Yang pertama adalah o'clock. O'clock ini dalam telling time itu berarti pas atau tepat. Kata ini digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjang berada di angka 12. Seperti jam 3 tepat, jam 5 tepat, jam 10 tepat, dan sebagainya. Kemudian kata yang kedua adalah past, yang berarti lebih. Kata ini digunakan ketika jarum panjang jam menunjukkan lebih dari 1 sampai 30 menit. Oke. Kemudian kata berikutnya adalah to, yang berarti kurang. Nah, kata ini digunakan ketika jarum panjang jam menunjukkan lebih dari 30 menit ke atas. Lebih dari 31 menit ke atas. 31 menit sampai dengan 59 menit. Kemudian kata berikutnya adalah quarter, yang artinya seperempat atau 15 menit. Dan a half, yang artinya setengah atau 30 menit. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan kata pas dan to, kalian bisa melihat pada gambar berikut. Kita bisa lihat apabila jarum panjang menunjukkan lebih 1 menit sampai dengan 30 menit, kita menggunakan pas. Sedangkan ketika jarum panjang menunjukkan lebih 31 menit sampai dengan 59 menit, kita menggunakan kata to. Sampai di sini paham ya? Insya Allah paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa cara untuk membaca jam atau untuk pengucapan jam. Yang biasa digunakan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah jam diikuti menit. Ini lebih mudah karena cara pengucapannya hampir sama seperti bahasa Indonesia. Kita lihat pada contoh yang pertama adalah jam 6:25 menit. Kita bisa mengucapkan It's 6:25. It's 6:25. Jam 6:25. Maksudnya adalah jam 6:25 menit. Contoh yang kedua adalah jam 9:40. Kita bisa mengucapkan It's 9:40. It's 9:40. Yang artinya jam 9:40 atau jam 9:40 menit. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara menit diikuti jam. Contohnya, kita ambil contoh yang sama dengan tadi, jam 6:25 menit. Kita bisa mengucapkan It's 6:25. It's 6:25. Jam 6:25 menit. Kemudian yang kedua, jam 9:40 menit. It's 20:10. It's 20:10. Jam 10:20 menit. Kenapa kita kok menggunakan kurang 20 menit? Karena
jam 9.40 itu kelebihannya sudah lebih dari 31 menit, maka kita menggunakan kata to. Nah, dengan cara yang kedua ini, kata pas dan kata to itu digunakan untuk mengetahui kelebihan atau kurangnya menit dalam jam tersebut. Seperti tadi, jam 6:25 kita menggunakan kata it's 25 past 6, jam 6:25 menit. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat berikut ini. Kita lihat di gambar ada jam 5. Tidak masalah ya, karena ini jamnya tepat, kita bisa menggunakan kata o'clock. It's 5 o'clock. Apabila jam ini nanti menunjukkan jam 4 tepat, maka kita akan mengucapkan it's 4 o'clock. Contoh berikutnya adalah jam 12:15 menit. Kita bisa mengucapkan it's 12:15. It's 12:15, yang artinya jam 12:15. Atau dengan cara yang kedua, yaitu it's a quarter past 12. It's a quarter past 12. Jam 12:04 atau jam 12:15 menit. Contoh berikutnya, jam 2:10 menit atau jam 1:50 menit. Sama ya. Nah, kita bisa mengucapkan yang pertama, cara pertama, it's 1:50. It's 1:50, jam 1:50. Cara yang kedua, kita bisa mengucapkan it's 10:02. It's 10:02, jam 2:10 menit. Kemudian contoh berikutnya lagi, kita bisa lihat jam 2:30 menit. Ini kita bisa mengucapkan cara yang pertama, it's 2:30. It's 2:30, jam 2:30. Atau dengan cara yang kedua, it's a half past 2. It's a half past 2, jam 2:30 menit. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Insya Allah bisa ya? Insya Allah bisa. Nah, untuk kalian, supaya kalian lebih memahami lagi, silahkan buka buku paket kalian halaman 3. Di situ ada latihan, kalian bisa mengerjakan, dan jangan lupa tulis jawabannya di buku tulis atau di kertas untuk dikumpulkan minggu depan. Nah, cukup sekian dulu dari Bu Atik untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Atik sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, okay student, I think enough for my explanation today. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.